Baiklah, saya membahas mengenai penjelasan kasus dari left medial medulla syndrome. Di sini adalah 70-year-old man. Chief complaint adalah sudden onset weakness of the right arm and leg. Able to speak but cannot pronounce words clearly. Blood pressure 170 per 96 mm raksa. Pulse mm mercury 80 kali per menit. Mental status alert and oriented. Motor examination, right upper extremity strength 3/5, right lower extremity strength 3/5. Tongue examination, tongue deviates to the left when protruded. Sensory examination normal. What is the most likely location of the brain injury? A. Left lateral medulla. B. Left medial medulla. C. Left precentral gyrus. D. Right lateral medulla. E. Right medial medulla. F. Yaitu right precentral gyrus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu left medial medulla. Nah, penjelasan kasus yaitu di sini adalah diagnosis paling mungkin adalah left medial medullary syndrome. Pasien mengalami hemiparesis kanan, lidah menyimpang ke kiri, bicara pelo atau dysarthria ya, medial medullary syndrome. Kombinasi ini menunjukkan cross sign yaitu gangguan saraf kranial pada sisi lesi plus kelemahan tubuh pada sisi yang berlawanan. Karena saraf yang terkena adalah cranial nerve 12 atau nervus hypoglossus, lokasi lesi berada di medula kiri, khususnya bagian medial. Nah, di sini ya, adanya hypoglossal nucleus yaitu ipsilateral tongue weakness, medial lemniscus adalah contralateral decreased position dan juga vibration sense. Nah, pyramidal tract kan letaknya di medial yaitu contralateral arm dan juga leg weakness. Nah, cara berpikirnya adalah mengapa tangan dan juga kiri kanan lemah, yaitu jalur motorik atau pyramidal tract di medula kiri membawa perintah menuju tubuh kanan ya di sini. Kemudian juga jika jalur ini rusak sebelum serabutnya sepenuhnya menyilang, lesi medula kiri, tubuh kanan lemah. Jadi lesi kiri, hemiparesis kanan, ini disebut kelemahan kontralateral. Mengapa? Lidah menyimbang ke kiri, cranial nerve 12 menggerakkan otot lidah. Pada pasien ini, cranial nerve 12 kiri lemah. Saat lidah dijulurkan, otot lidah kanan masih kuat. Otot kanan mendorong lidah ke sisi yang lemah. Lidah menyimbang ke kiri, jadi lidah menyimbang ke sisi saraf yang rusak. Hafalan adalah tongue points to the lesion. Mengapa bicara menjadi pelo, yaitu lidah diperlukan untuk artikulasi kata. Jika lemah, yaitu pengucapan, maka menjadi tidak jelas, timbul dysarthria. Dysarthria berbeda dengan afasia. Dysarthria adalah pasien tahu apa yang ingin dikatakan, tetapi pengucapannya pelo, itu adalah dysarthria. Afasia gangguan bahasa, misalkan sulit membentuk atau memahami kata. Struktur yang terkena adalah di sini pyramidal tract ya ini. Kerusakan menyebabkan hemiparesis kontralateral. Dalam kasus ini hemiparesis kanan, hypoglossal nucleus atau cranial nerve 12 yaitu kerusakan menyebabkan lidah lemah ipsilateral, lidah menyimpang ke arah lesi. Dalam kasus ini lidah menyimpang ke kiri. C yaitu medial lemniscus ya ini. Kerusakan dapat menyebabkan penurunan vibrasi, penurunan propriosepsi pada sisi tubuh berlawanan. Namun, pada sebagian pasien, gangguan sensorik objektif dapat minimal atau tidak tampak jelas. Nah, pembuluh darah yang biasanya tersumbat yaitu medial medullary syndrome paling sering disebabkan oleh oklusi paramedian bulbar artery. Pembuluh ini merupakan cabang dari anterior spinal artery atau vertebral artery. Ringkasan kasusnya adalah lesi berada di medullary medial kiri. Lesi berada di sini karena cranial nerve 12 kiri rusak, lidah menyimpang ke kiri, pyramidal tract kiri rusak, hemiparesis kanan. Hafalan adalah medial medulla sama dengan badan silang lidah searah lesi. Mengapa pilihan lain salah, yaitu A dan juga D lateral medulla atau Wallenberg syndrome, yaitu mengapa salah lateral medullary syndrome biasanya tidak menyebabkan hemiparesis berat karena pyramidal tract berada di lebih medial ya di sini. Ini pyramidal tract-nya.
Gejala khasnya adalah vertigo, nystagmus, mual muntah, ataksia, disfagia, suara serak, induaya, disfagia, suara serak, gak refleks menurun, nyeri hilang, dan juga suhu wajah ipsilateral hilang nyeri, dan juga suhu tubuh kontralateral. Kalau misalkan yang Wallenberg tuh sensori, kalau yang sebelumnya lateral medullary, kalau medial medullary syndrome itu lebih ke kontralateral hemiparesis. Dan juga adanya Horner syndrome ipsilateral. Pada pasien ini, temuan utamanya adalah hemiparesis kanan cranial nerve 12 kiri palsi. Itu lebih sesuai dengan medial medullary syndrome, bukan lateral medullary syndrome. Kapan benar yaitu lateral medulla jika vignette menunjukkan vertigo, ataksia, disfagia atau suara serak plus cross sensory loss. Contoh adalah nyeri dan juga suhu wajah kiri hilang, nyeri dan juga suhu tubuh kanan hilang, suara serak, sulit menelan, ataksia kiri. Penyebab klasik adalah pica occlusion. Pilihan C dan juga F yaitu lesi primary motor cortex atau precentral gyrus. Itu mengapa salah, yaitu shock pada korteks motor kiri memang dapat menyebabkan hemiparesis kanan, namun lesi korteks tidak biasanya menyebabkan palsi cranial nerve 12 ipsilateral murni dengan pola cross sign. Stroke korteks sering ditandai tanda kortikal seperti aphasia neglect, gangguan lapang pandang, gangguan sensori kortikal, kejang, deviasi mata. Pada pasien ini tidak ada tanda kortikal tersebut. Selain itu, pasien mengalami dysarthria bukan aphasia. Kapan pilihan yang benar itu pilih lesi motor korteks kiri jika terdapat hemiparesis kanan, aphasia terutama bilateral hemisfer dominan kiri terkena, gangguan lapang pandang, kejang vokal, tanda kortikal lain. Hafalan tanda adalah Vance visual disturbance, aphasia, neglect, sensory cortical deficit. Yaitu lesi medula kanan. Mengapa salah pada kasus ini? Lesi medula kanan menyebabkan kelemahan tubuh kiri, kelemahan lidah kanan, lidah menyimpang ke kanan, tetapi pasien mengalami hemiparesis kanan, lidah menyimpang ke kiri. Jadi lesi harus berada di medula kiri, bukan kanan. Kapan pilihan yang benar yaitu pilih medula medial kanan jika pasien mengalami hemiparesis kiri, lidah menyimpang ke kanan, dysarthria kanan, kelemahan lidah kanan. Tabelnya adalah medial medullary kiri yaitu hemiparesis kanan plus lidah menyimpang kiri. Medial medulla kanan adalah hemiparesis kiri, lidah menyimpang ke kanan. Lateral medulla adalah vertigo, ataksia, disfagia, suara serak, cross sensory loss. Korteks motor kiri adalah hemiparesis kanan, tanda kortikal seperti aphasia. Korteks motorik kanan adalah hemiparesis kiri plus dapat disertai neglect. High yieldnya adalah ipsilateral cranial 2 palsi plus contralateral hemiparesis sama dengan medial medullary syndrome. Lidah menyimpang ke sisi lemah atau lesi kiri. Kesimpulan adalah hemiparesis kanan plus deviasi lidah ke kiri sama dengan left medial medullary syndrome.